Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah rabb hadhihi da'wah salatul qaimah. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwafiqi lil ula, hamdan yuwafi birrahul mutakamila, alladhi amarana bil birri wat taqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila akhiril ayyam, amma ba'd. Fa ya ibadallah ayyuhal mu'minun al-kiram wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha fa innaha jalibatul ightinam wal maqdiyatu ila daris salam. Wa fahamu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Jemaah-jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah, dengan segala kerendahan hati, teriring segala puji yang tiada terhenti, mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ijati. Segala puja yang tiada terhingga tentunya mari kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan rasa syukur atas limpahan dan karunia serta nikmatnya ya Allah yang tiada terkira, tiada terhitung, bahkan tiada terukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah, kita diberikan berbagai karunia dan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Sampai dengan hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan ini yang disampaikan dalam Al-Quran termasuk ke dalam Ashhurum Ma'lumat. Bahkan dalam riwayat lain Zulqa'dah termasuk kepada minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan Allah. Bahkan bulan Zulqa'dah menjadi bulan yang ditentukan oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Maka di antara ashhurum ma'lumat itu adalah bulan Zulqa'dah, karena di bulan ini persiapan pemberangkatan para doyufullah, para jamaah haji, di antaranya jamaah haji dari Indonesia. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah, berbicara masalah haji, kita bisa menelaah dan juga kita bisa meneliti, bahkan menjadi tafakur dan pelajaran untuk kita semua. Karena banyak yang di antara kita haji itu adalah ketika bisa
melaksanakan rukun Islam yang kelima, berangkat ke tanah suci, kemudian melaksanakan berbagai pelaksanaan manasik haji yang termasuk ke dalam rukun haji. Namun jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita sedikit mentafakuri makna haji yang sebenarnya, esensi haji yang sebenarnya. Kalau dilihat dari secara etimologi, dilihat dari secara bahasa, haji itu adalah bersengaja datang atau berkunjung. Artinya haji itu adalah berkunjung kita ke tanah suci, ke Baitullah, untuk melaksanakan berbagai manasik haji yang diantaranya adalah rukun haji. Namun artinya bahwa haji itu adalah kita belajar untuk berkunjung dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Menemui Allah. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makna daripada haji. Dan sedangkan kita mengunjungi Allah dan juga kita menemui dan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan saja kita harus melaksanakan ibadah haji. Hadirin sidang Jumat, haji itu syaratnya adalah istita'ah. Syaratnya adalah mampu, baik itu biaya maupun juga kesehatan, istita'ah. Namun artinya ketika kita mau menemui Allah, mau menghadap Allah, yang paling utama, mampukah diri kita untuk bisa seperti itu? Karena walaupun kita melaksanakan ibadah haji, banyak sekali di antara jamaah yang belum tentu bisa betul-betul menemui Allah dengan sesungguhnya, belum bisa mengunjungi Allah dengan sesungguhnya, belum bisa mereka menghadap Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang paling utama adalah mampukah diri kita untuk bisa menemui Allah dengan sesungguhnya kita, menemui Allah dengan keikhlasan kita. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah, kalau seandainya ternyata ibadah haji itu hanyalah bagi orang-orang yang kaya, banyak uangnya, maka akan menjadi kecemburuan sosial bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Mungkin bisa saja dia berkata, alangkah tidak adilnya Allah ketika orang kaya bisa melaksanakan ibadah haji, sedangkan kami yang miskin, kami yang melarat, kami yang tidak mampu tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Mana artinya kita harus betul-betul memahami arti haji itu sendiri. Karena sebenarnya untuk mendapatkan pahala haji itu bukan hanya kita harus datang ke Baitullah. Banyak cara kita untuk mendapatkan pahala haji. Seperti halnya yang disebutkan dalam suatu hadis, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla subha fi jama'atin summa jalasa fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu'a syamsa summa shalla rak'ataini kana lahu mislu ajri hajjatin wa umratin tammatan. Artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat sholatnya dan berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsa, sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq, kana lahu, maka kejadian orang itu seumpama pahala haji dan umrah tamatan yang sempurna. Orang yang sholat subuh berjamaah 2 rakaat terus berzikir sampai kepada terbitnya matahari dan melaksanakan 2 rakaat, itu sama pahalanya dengan melaksanakan haji dan umrah. Jadi ini adalah merupakan suatu kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang pertanyaannya, mampukah kita untuk seperti itu? Dan harusnya kita istita'ah untuk memampukan diri kita. Bisa kita melaksanakannya, bahkan mungkin kita bisa setiap hari untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu pahala haji dan umrah. Kemudian apa saja yang termasuk amalan yang menjadikan kita pahalanya sama dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah? Qala Uqbatu bin Abdul Ghafir, salatul isya fi jamaah
ta'dilu hajjatan wa salatul ghadi fi jamaah ta'dilu umratan. Bahwa berkata sahabat Uqbah bin Abdul Ghafir, bahwa salat Isya berjamaah itu berbanding dengan pahalanya kita melaksanakan ibadah haji. Dan salat pada waktu ketika ghadi, waktu subuh, itu sama pahalanya dengan sebanding dengan pahala melaksanakan ibadah umrah. Jadi orang yang menjaga salat berjamaah, apalagi laki-laki, jamaah berjamaah Isya bahkan berjamaah subuh, itu sudah sebanding dengan kita melaksanakan pahalanya, sebanding dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tadi yang menjadi persyaratannya, syarat haji itu, mampukah kita untuk bisa selalu istiqomah melaksanakan sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ini yang menjadikan polemik buat kita, permasalahan buat kita. Banyak di antara kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, istita'ah dalam kesehatannya, istita'ah kita dalam untuk melaksanakan sholat berjamaah, namun banyak di antara kita ternyata tidak mampu untuk melaksanakannya. Banyak yang di antara kita tidak istita'ah dalam kenyataannya. Kemudian apa lagi? An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasa rajulan yabiru ummahu wa qala lahu anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun, yakni idza barraha. Apa pahala lagi yang sama dengan ibadah haji dan umrah, bahkan sama dengan jihad? Diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada seorang laki-laki, kepada seorang manusia, ya buru ummahu, supaya berbuat kebaikan kepada ibunya. Kemudian berkata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat kebaikan atau yang membahagiakan, yang memuliakan kepada ibunya, anta hajjun, itu pahalanya sama dengan anda melaksanakan ibadah haji, sama dengan melaksanakan ibadah umrah, wa mujahidun, sama dengan jihad, yakni idza barroha, yakni ketika kita berbuat kebaikan, memuliakan dan membahagiakan kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Subhanallah, begitu banyak pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kita tahun ini tidak mendapatkan panggilan Allah, bahkan mungkin ada orang yang mengatakan, mungkin saya mustahil untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Saya belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dengan keadaan perekonomian seperti sekarang ini. Tetapi ternyata banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya sama dengan beribadah haji dan umrah. Tapi menjadi persyaratannya, mampukah kita? Kan banyak di antara kita yang tidak mampu untuk seperti itu. Bahkan ada satu lagi dalam sebuah hadis dinyatakan, masika fi hajatin ahika al muslim khairul laka min hajjatin ba'da hajjatin. Artinya perjalanan kamu untuk memenuhi, menolong kebutuhan saudaramu yang muslim, itu lebih baik untuk kamu daripada melaksanakan ibadah haji sesudah melaksanakan ibadah haji. Jadi lebih baik menolong dulu orang yang kesulitan, membantu keluarga yang kesulitan, daripada umroh tapi sesudah umroh, haji sesudah haji. Sebaiknya daripada dipakai untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, apabila kita telah melaksanakan, lebih baik dipakai untuk menolong kebutuhan daripada sesama muslim, terutama saudara kita. Dan juga yang paling terakhir, Imam Fudail menyatakan, qala Fudail Ibnu Iyad, ma hajjun wala ribatun wala jihadun min habzil lisan. Tidaklah ada haji, tidak ada pahalanya kita menyembelih hewan kurban, dan tidak ada pahala jihad min habsil lisan, kecuali daripada menjaga lisan. Andaikan ternyata
kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, solat berjamaah kita susah, solat kita untuk melaksanakan berbagai hal tadi kita tidak bisa, maka ada satu lagi, kalau kita tidak bisa, jagalah lisan kita jangan sampai menyakiti. Hadirin sidang Jumat, artinya bahwa kita sebenarnya tiap hari bisa saja kita mendapatkan pahala haji. Bukan hanya kita melihat orang yang sekarang bisa berada di tanah suci Mekah, tetapi di diri kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, di tempat kita sendiri, bisa kita meraih berbagai kebaikan, terutama pahala haji tersebut. Yang paling penting, mampukanlah diri kita untuk selalu mendekati Allah, untuk selalu mengunjungi Allah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala yang begitu istimewa, pahala yang tidak didapatkan oleh siapapun. Karena kalau kita melihat, memang haji itu adalah pelaksanaan yang pasti dicita-citakan dan diimpikan oleh siapapun, setiap muslim dan muslimat. Namun dengan keberadaan sekarang, di mana kuota haji atau penungguan pemberangkatan ibadah haji sampai dengan 20 sampai 25 tahun, tentunya menjadi waktu yang begitu sangat lama. Namun jangan kecil hati, ternyata banyak sekali ibadah-ibadah kita yang sebenarnya sama dengan pahala ibadah haji. Bahkan ada berbagai hal juga, kalau seandainya kita tidak bisa berada di Raudhah, maka sebenarnya ada Raudhah yang ada di kita semua, di lingkungan kita semua. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartafa'u." Qala wa ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikri. Ketika apabila kalian semua melewati kepada riyadul jannah, farta'u, maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa taman surga itu?" Qala hilaqud dzikri, yaitu halaqah dzikri, tempat-tempat berzikir, tempat-tempat majlis zikir, bahkan tempat-tempat majlis ilmu. Itulah sebenarnya yang disebut dengan Raudhah atau riyadul jannah. Andaikan kita tidak bisa berada di Raudhah, maka paling tidaknya perbanyaklah diri kita berada di tempat majlis-majlis ilmi, majlis-majlis zikir, istighosah, agar senantiasa diri kita bisa menjumpai Allah, bisa mendekati Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah. Ini sebenarnya untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, tidak hanya perlu datang ke sana, tetapi setiap hari pun kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Apa syaratnya? Dalam Al-Quran dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat ini sering dikaitkan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Padahal ayat ini adalah merupakan pelajaran buat kita semua, agar kita bisa mampu menemui Allah, agar kita bisa datang dan berjumpa dengan Allah, agar kita bisa berdekatan dengan Allah. Fa in faradul hajja, maka apabila kita mau menetapkan diri untuk berkunjung kepada Allah, untuk dekat kita kepada Allah, fala rafasa. Yang pertama, jangan ropas. Syaratnya, ropas itu perkataan yang senonoh, perkataan yang jorok, perkataan atau perbuatan yang membawa kepada zina. Syaratnya hindari perzinahan yang pertama. Wala fusuko, yang kedua hindari daripada perbuatan yang membawa dosa, hindari perbuatan yang membawa maksiat. Wala jidala, dan yang ketiga hindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan perselisihan, permusuhan, bahkan pertengkaran. Jadi kalau kita betul-betul mau menemui Allah, betul-betul kita mau berdekatan dengan Allah, maka itu syaratnya. Bukan hanya ketika melaksanakan manasik haji atau ibadah haji, tapi ketika dalam kita setiap hari, hindari kita dari perbuatan zina, hindari kita dari perbuatan dosa atau juga maksiat, dan yang ketiga hindari kita dari permusuhan. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa
Bebaskanlah kita semua segala urusan itu di dunia, mumpung kita masih diberikan waktu kita di dunia. Karena kalau seandainya pertengkaran dan permusuhan dibawa sampai nanti ke akhirat, itu akan lain beda ceritanya. Jadi tuntaskanlah segala urusan, terutama permasalahan dan kebencian itu di dunia. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Segala permasalahan, terutama segala hal yang berkaitan dengan permusuhan, berkaitan dengan pertengkaran, terutama dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, apalagi dengan orang tua, putuskan dan bebaskan dari sekarang, jangan sampai dibawa ke akhirat. Karena kalau sudah dibawa ke akhirat, itulah akan lain lagi ceritanya. Tapi bebaskanlah, mumpung kita masih diberikan waktu dan diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan rahmat dan barakah serta dihujani dengan berbagai maghfirahnya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adal jannata lil muttaqin wa an-nara lil mujrimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وصحة وسلامة وبلوغ المرام مرارا كثيرا من قبل أن تميتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.